Iya, saudara, kemarin saya ngobrol dengan Pak Lukas, ya saya banyak mendapatkan juga berkat dari kesaksian beliau. Saya kemarin bertanya, Pak, dulu ketika Bapak terpanggil di sini tuh gimana gitu ya. Salah satu yang saya tangkap dari beliau tuh berkata gini, Bu, saya ini pelayanan di sini itu ya memang luar biasa. Semua orang yang datang ke Amerika itu pasti yang ada di benak mereka itu sukses. Saya yakin saudara datang ke sini kan pasti dengan tujuan ingin memperbaiki, mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan itu wajar, namanya juga manusia. Semua harapan orang ke Amerika itu pasti sukses. Ya, lalu mereka bekerja dengan sekuat tenaga, tapi ada satu hal menarik yang Pak Lukas sampaikan ke saya. Nah, disitulah Bu, saya itu terpanggil untuk membawa. Dalam penggembalaan ini, orang yang datang ke sini bukan hanya sukses mencari uang, tapi mereka bertemu Tuhan. Ya, hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema kesuksesan palsu. Saudara, sesuatu yang lebih berbahaya daripada kegagalan adalah kesuksesan palsu. Lebih baik kita gagal daripada kita menikmati sukses yang palsu. Ya, kalau gagal orang masih bisa bangkit, dia masih bisa berusaha lagi. Tetapi ketika seseorang sudah menikmati kesuksesan yang palsu, itu yang berbahaya. Iya, kalau dia sadar masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki ya apa yang kita raih di hidup ini ya, dan saya ingin hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita buka dulu bersama. Saudara, saya sudah melihat ya bagaimana ketika orang itu hanya berusaha mencari uang. Ya, lalu kita kepengen semua ingin memperbaiki hidup. Tetapi apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebenarnya kekayaan itu bukan jaminan. Amin apa amin? Nggak ada pilihan, ngomong aja amin. Karena saya bilang amin apa amin. Ya, di masa pandemi ini, apalagi di Jakarta, saya tuh melihat orang yang punya uang bukan jaminan dia bisa dapat rumah sakit. Orang yang punya kenalan hebat bukan jaminan dia bisa dapat rumah sakit. Bahkan orang tenaga medis aja butuh rumah sakit gak bisa, saudara, karena penuh. Orang punya asuransi mahal kemarin waktu pandemi, gak ada cerita. Di luar semua, di tenda, di rumah sakit. Setiap hari kematian di tenda-tenda itu, hari demi hari itu luar biasa. Satu orang telepon saya, Bu, orang kaya telepon saya, Bu, Ibu kan punya banyak koneksi. Tolong Bu, mama saya kena COVID, Bu. Saya sudah berusaha cari rumah sakit, semua tolak. Baru masuk di pintu gerbang rumah sakit, udah gini, pulang, gak ada nih, tenda semua penuh, udah gak ada tempat. Gak ditanya gini, asuransinya apa, Bu? Diusir pulang. Dia bilang, kalau ibu punya koneksi. Saya bilang, Bu, maaf, sekarang ini bukan soal koneksi, bukan soal engkau punya uang banyak, bukan soal engkau kaya, bukan asuransimu yang mahal. Tapi ini memang waktunya kita hanya mengandalkan Tuhan. Ya, akhirnya pulang, saudara. Lalu dia bilang dia putar-putar dapat satu rumah sakit kecil di sudut kota. Dia bilang gini, Bu, saya tidak pernah tahu ada rumah sakit itu di situ. Dan baru kali itu saya tahu ternyata di situ ada rumah sakit. Karena keliling dan masih bisa diterima, puji Tuhan, tapi peralatannya memang tidak lengkap. Dia telepon saya lagi, Bu, tolong cari obat ini, Bu. Dikirim semua data obat, berapapun saya bayar. Saya bilang, Bu, bukan soal engkau punya uang berapapun. Maaf, kali ini uang tidak berlaku. Di Indonesia obat yang berkenaan dengan COVID, dengan itu semua tidak ada di pasaran. Waktu saya kena COVID yang terakhir itu akhir Mei, awal Juni. Saya dan suami kena lagi itu varian baru yang Delta. Saya juga tanya, Tuhan kok saya ini kena lagi? Jadi saya ini bintang 2 COVID. Bintang 2 COVID, saudara. Saya tanya, Tuhan bilang, iya kamu mesti rasa karena ini varian baru. Bukan cuma McD varian baru. COVID ada varian baru.
Tapi saya mengerti ternyata itu orang kan lagi ketakutan semua varian baru. Nah saya harus bersaksi. Nah waktu saya aja saudara, kita masih dapat itu obat antivirus ya. Itu saya masih beli, saudara bisa bayangkan saya disuruh minum satu hari itu 8 butir. Ya, harganya 1.900. Harganya itu waktu kita beli satu itu 10 biji 900.000. Jadi satu hari itu saya 900, suami 900. Orang nggak punya duit sesek, bukan karena COVID, tapi karena beli obat sesek. Ya, sesek napas kita. Tiap minum 900 loh. Saya tiap minum 900.000 loh ini. Lalu ketika itu sudah kita kena itu masih belum Indonesia belum terkenal itu varian baru. Setelah kita selesai kena itu ternyata merebak di Indonesia. Itu obat yang saya beli 900.000, 10 biji jadi 15 juta. Lebih sesek lagi nggak? Kenapa? Karena yang nggak sakit borong semua. Dia simpen di rumah. Negara berflower. Ya, disimpan, ditaruh di rumah, jadi yang butuh nggak dapat. Makanya saya bilang, ibu, semua obat yang berhubungan dengan COVID tidak ada di pasaran. Ibu mau punya uang berapa puluh juta, berapa ratus juta, enggak ada, saya nggak bisa bantu juga. Pada akhirnya mamanya meninggal karena tidak bisa tertolong. Ya, saya ketika kena itu, saya bilang sama suami, kita cuma minum obat itu 2 hari aja. Saya bilang, ini kalau kita terusin kita sesak napas. Jadi lebih baik kita nggak usah minum obat, kita berharap sama Tuhan. Saudara mungkin dengar kesaksian saya, lalu kami angkat perjamuan kudus. Malam itu saya sesek seperti ada batu besar di leher saya. Suami saya nggak bisa makan, udah saya pikir dia mau lewat saudara. Karena saudara ipar saya itu 48 tahun meninggal. Tidak ada sakit apa-apa, ya sehat. Cuma dalam waktu 1 minggu lewat meninggal. Waktu itu saya lihat suami saya, dia udah pucat di tempat tidur. Tidak bisa makan, muntah terus saudara. Iblis datang mengintimidasi, suamimu mati kayak kakak iparmu. Saya bilang, kamu harus paksa makan, harus paksa minum. Ya kalau tidak kamu mati loh, saya enggak mau jadi janda. Lalu dia mau makan saudara. Saya terakhir itu waktu dia udah mulai sehat, saya yang sesek napas. Waktu sesek napas itu iblis datang, saya udah mengingat. Karena beberapa teman, ibu kapan aja ibu butuh rumah sakit saya siapin. Karena waktu itu belum penuh, itu baru awal Juni. Saya udah di pikiran saya akan menghubungi siapa ya biar bisa atur saya rumah sakit. Tapi Tuhan tegur saya, bertobat, jangan andalkan manusia, napasmu itu di tanganku. Saya bertobat malam itu, lalu Roh Kudus ngomong, angkat perjamuan kudus, darahku sudah menebusmu. Saya bilang ke suami, dia bilang iya saya juga Tuhan ingatin itu. Kami angkat perjamuan kudus malam itu. Ketika selesai perjamuan, saudara tahu leher saya itu plong dari leher sampai ke dada. Dan malam itu saya tidur tanpa batuk sedikit pun. Tanpa batuk sedikit pun ya. Malamnya jam 2 saya rasa mau muntah, saya pergi ke kamar mandi. Saya muntah keluar, semua riak itu keluar. Dokter siapa yang bisa tolong begitu? Dokter di atas segala dokter, Tuhan. Saudara, ya, dan setelah itu kami berangsur pulih. Kuasa perjamuan kudus. Lalu saya bersaksi. Setelah saya sampaikan kesaksian itu di mesbah doa, saya menerima banyak kesaksian. Ketika mereka kena COVID, terutama yang varian Delta itu, mereka angkat perjamuan dan mereka disembuhkan. Bahkan ada satu orang bapak, karena sudah gak bisa kemana-mana, semua rumah sakit penuh. Mau kemana coba? Ya, ada satu kesaksian seorang bapak, dia sudah kasih surat wasiat sama istrinya. Nanti kalau malam ini kayaknya saya mati karena udah sesek napas. Saya punya asuransi di sini cukup buat kalian hidup. Dia sudah tulis semua saudara. Tiba-tiba istrinya bilang gini, Pak, waktu itu Bu Dewi juga kan sesek napas tapi mereka angkat perjamuan sembuh. Kenapa kita gak lakukan itu? Suaminya juga langsung imannya bangkit. Iya kita perjamuan. Dalam keadaan sesak napas dia angkat perjamuan. Malamnya dia muntah keluar semua riaknya. Habis itu sembuh gak jadi mati. Tuhan itu dahsyat. Saudara, ya apa yang sering manusia pikir di masa pandemi ini semua dihancurkan.
Kita nggak bisa andalkan kekayaan, kita tidak bisa mengandalkan harta, kita nggak bisa andalkan koneksi. Tapi kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Jadi tidak semua dengan pandemi itu negatif loh. Ada yang hal-hal yang positif di masa ini. Dan saya yakin inilah masa dimensi Tuhan itu sedang terjadi. Kenapa ini masa pemurnian? Ya, buktinya saya banyak ketemu orang gini, Bu, saya bersyukur loh, gara-gara pandemi saya bisa kenal ibu loh. Kenapa? Bukan itu yang penting. Karena ketika masa pandemi saya dapat kesaksian, Bu, saya ini seorang dokter, suami saya pengusaha. Sebelum pandemi itu rumah tangga kami terancam bubar. Karena saya ini kerja, suami kerja, akhirnya kami tidak ada waktu bersama-sama, anak saya sekolah, ternyata rumah tangga kami semakin diambang kehancuran karena tidak ada komunikasi. Tapi ketika pandemi terjadi, Bu, kami banyak di rumah, lalu kami mulai ikut mesbah doa. Puji Tuhan, saat ini rumah tangga kami dipulihkan. Dia bilang, saya bersyukur ada pandemi, Bu. Loh, kalau kita melihat dari cara pandangnya Tuhan, saya yakin ini adalah masa pemurnian, menghancurkan semua paradigma kita yang lama, cara pandang kita yang lama, di mana orang sebagian berpikir harta segala-galanya. Saudara, di Jakarta orang punya rumah besar-besar di Pondok Indah semua dijual. Yang punya uang boleh beli. Jual harga murah, kenapa? Dijual harga murah aja, yang beli nggak ada. Ya, yang punya hotel pada tutup. Benar-benar terasa, bukan hanya orang yang dari kalangan menengah, sampai yang di atas itu semua kena dampaknya, saudara. Tapi saya percaya orang yang disertai Tuhan akan melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan. Di setiap masa apapun, saya cuma bilang begini, keadaan boleh berubah, zaman boleh berubah, semua boleh berubah, tapi Tuhan kita tidak pernah berubah. Nah, hari ini saya ingin kita semua belajar apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, ya, tentang kesuksesan yang palsu. Mari kita buka dulu Lukas pasal 12 ayat 13. Pas kebetulan juga ayatnya sama dengan Pak Lukas. Ya, ini saya tidak mencari-cari loh Pak, memang ini yang saya dapat. Lukas 12 ayat 13, kita akan baca bersama secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-21, saudara. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh, ya. Seorang dari orang banyak itu, ya, berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14, silakan saudara. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi ternyata dari zaman dulu juga itu banyak orang itu apa-apa suruh hamba Tuhan. Ternyata bukan cuma saya merasakan. Yesus juga merasakan. Ada orang datang ngomong, "Tuhan Yesus, Guru, tolong katakan pada saudaraku supaya ia bagi warisan dengan aku." Yesus bilang, "Maaf, sejak kapan aku ini diangkat jadi pengurus antara hakim antara kamu dan saudaramu?" Jadi memang ternyata tidak semua harus diurusi hamba Tuhan, amin. Dengar ya Pak ya, jangan mau Pak. Jemaat itu harus bertumbuh mencari Tuhan sendiri. Jangan apa-apa cari pendeta, cari pendeta. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Biasa aja. Ya, ini datang sama Yesus. Makanya saya itu kadang, Bu, ada orang yang datang begitu, Bu. Itu saudara saya, pernah saya begitu, Bu, nggak mau bagi warisan sama saya. Ibu bisa nggak, Bu? Saya akan atur pertemuan. Nanti kita ketemu, Bu. Ibu kasih dia tuh ayat-ayat tentang ketamakan. Untung saya nggak ngomong ini. Saya dapat berapa persen? Enak aja. Emang aku siapa? Ya. Makanya kalau orang datang itu ya, atau ada yang, Bu, saya ada kenal teman saya itu dia gini-gini. Ibu bisa telepon dia nggak? Saya bilang, maaf. Saya melayani orang yang mau untuk dilayani. Kalau dia mau, kasih nomor telepon saya, suruh dia telepon saya. Kalau saya telepon dia, nanti dia bilang, "Kepo amat lu jadi pendeta." Jangan mau ya Pak ya. Ini jemaat suruh datang sendiri sama Tuhan.
Saya itu makanya tadi Pak Lukas ngomong, Bu nanti selesai khotbah ibu nanti di belakang ya, siapa tahu ada yang minta didoakan. Tidak terima. Saya mau ngomong memang jangan minta saya doakan saudara, datang sendiri sama Tuhan. Engkau punya hak istimewa untuk datang sama Tuhan. Dan engkau harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi supaya engkau mengalami Tuhan. Gak usah pakai perantara pendeta. Engkau punya iman datang sama Tuhan. Yesus berkata begitu ya. Ayat yang ke-15, katanya lagi kepada ya ayat 15, maaf ayat iya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, ini tentang pandangan tentang kesuksesan. Sebagian orang berpikir bahwa sukses itu punya harta yang banyak. Ingat, sebanyak apapun harta yang kau miliki, hidupmu tidak tergantung pada harta kekayaanmu itu. Bahkan seringkali harta gak bisa menyelamatkan. Nyawa itu di tangan Tuhan. Di rumah sakit orang bisa beli tabung oksigen, yang di Jakarta meninggal yang punya tabung oksigen, yang punya pabrik tabung oksigen. Itu meninggal gak dapat tabung oksigen. Loh, ironis gak saudara? Ironis. Ada satu orang ibu kesaksian di mesbah doa saya. Dia di Salatiga, Bu, ketika saya kena COVID Bu, ya pertama anak saya lalu akhirnya saya isolasi mandiri. Waktu itu tabung oksigen kosong. Tidak ada tabung oksigen, dicari di mana-mana. Yaitu sekali lagi banyak yang tidak sesak tapi nimbun di rumah. Untuk jaga-jaga kalau dia sesek. Ini aduh berdosa sekali orang-orang kayak begini. Itulah saudara. Lalu ketika ibu ini kena COVID, dia bilang lah akhirnya berapa hari kemudian dia mulai sesek. Puji Tuhan Bu, dari tetangga ada yang minjemin dia tabung oksigen yang kecil. Waktu dalam keadaan dia sesek saudara, itu tabung kan isinya tinggal sedikit. Dia bilang matanya dia terarah ke jarum oksigennya itu. Dia melihat gini, aduh Tuhan oksigennya tinggal sedikit. Aduh sebentar lagi habis. Sementara untuk ngisinya juga itu antri panjang. Dia bilang, ibu waktu saya lihat semakin menipis, saya makin sesek. Ya karena takut. Orang gak COVID aja kalau takut bisa sesek. Ada ibu-ibu ngomong sama saya, Bu saya 1,5 tahun selama COVID tidak pernah keluar rumah loh Bu. Saya keluar halaman rumah aja tidak pernah loh Bu. Kenapa? Takut. Terus saya bilang, terus ibu di rumah happy? Tiap hari sesek. Saya bilang ibu belum kena COVID sudah sesek, apalagi kena COVID ibu. Langsung lewat pasti. Jangan takut berlebihan. Hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Kalau belum waktunya tidak akan mati. Lalu akhirnya dia bilang gini, waktu saya menatap tabung oksigen itu Bu, saya makin sesek karena sudah mau habis. Tiba-tiba saya ingat khotbah ibu, lalu saya putar mesbah doa. Lalu saya mulai menyembah Tuhan di situ. Saya menyembah Tuhan pas ibu ngomong, nafasmu itu tidak tergantung dari tabung. Tuhan yang memberikan engkau nafas kehidupan. Lalu dia bilang, saya tidak lagi melihat itu tabung Bu. Saya menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Lama-lama napas saya mulai lancar. Dan akhirnya copot tabungnya. Siapa yang memberi? Tuhan. Ya, jadi bukan karena di sini dikatakan Yesus berkata waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari semua kekayaannya itu. Bahkan nafas hidup pun kita itu anugerah Tuhan. Lalu ayat berikutnya saya dikatakan 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang luar biasa diberkati.
Tanahnya itu menghasilkan luar biasa sampai tidak ada tempat untuk naruh hasilnya. Ada di antara saudara yang seperti ini? Dapat banyak, bingung mau taruh mana? Ada? Belum ya? Ini orang sudah kaya banget. Lalu saudara, karena dia bingung mau taruh mana, dikatakan ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini loh ketamakan. Kalau kita tidak mengerti akan arti sukses yang sejati di dalam Tuhan, orang itu akan dipaksa kerja. Waktu dia dapat banyak, dia akan kerja lebih keras lagi untuk bangun yang lebih besar lagi supaya dia bisa menyimpan yang lebih banyak lagi. Itu ketamakan. Saya pernah datang ke salah satu daerah di Sulawesi yang bagian terkena gempa tsunami. Saudara, ada salah satu restoran di sana. Itu restoran yang sangat terkenal dan memang mereka itu laris banget. Ketika pandemi itu terjadi, restoran itu roboh saudara. Tapi semua karyawan yang ada di dalam itu selamat karena mereka keluar melarikan diri. Tapi pemilik restoran suami istri meninggal di dalam. Karena menurut cerita, waktu itu sudah ikut keluar, tiba-tiba mereka ingat sesuatu, mereka balik ke dalam. Waktu digali saudara, ditemukan suami istri ini sedang memegang satu karung yang isinya itu sertifikat tanah. Dan isinya itu uang dan sertifikat tanah. Sebenarnya kalau dia lari keluar kan dia bisa selamat. Tapi Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahaya dari ketamakan itu di sini saudara. Ketika seseorang hanya terpacu untuk mencari uang, dia pikir itu kebutuhan yang hakiki. Kita lupa dengan jiwa ini ada satu kebutuhan yang lebih utama. Nanti kita akan bahas. Ada satu cerita suami istri. Mereka ini punya toko saudara. Jadi seringkali suaminya bilang gini, "Mah, kita ini udah punya cukup uang, kita jalan-jalan lah piknik." Mamanya bilang, "Enggak, kumpul dulu yang banyak." Ya, tiap hari kerja, kumpul uang, tiap hari kerja tidak pernah bisa menikmati hidup. Besoknya suaminya ngomong lagi, "Sudah cukup lah uang yang kita kumpul, ayo kita nikmati jalan-jalan ke Bali." "Enggak, jalan-jalan habis-habisin uang, kita kumpul dulu, kurang banyak." Satu saat istrinya karena tiap hari kerja cari uang, mulai darah tinggi ya, sakit kepala, tiba-tiba mendadak mati kena serangan jantung istrinya. Karena suaminya ini tipe laki-laki yang memang dari dulu hanya bekerja dan tidak pernah piknik-piknik. Jadi ya dia hanya dekat dengan orang sekitar. Lalu dia menikahlah dengan pembantunya si Inem. Ketika selesai menikah, Inem bilang, "Koh boleh dong kita bulan madu ke Bali." Lalu bapaknya bilang, "Iya, ini yang kutunggu-tunggu selama ini." Mereka terbang ke Bali berlibur. Lalu ketika berlibur dengan berjemur di pantai, Inem ngomong begini, "Dulu Inem pikir Inem bekerja buat nyonya, ternyata hello." Jangan punya konsep kesuksesan yang salah. Bolehlah engkau menikmati hidup, tapi nanti kita akan lihat untuk menikmati pun engkau butuh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa mencari dan dapat karunia untuk menikmati. Saya ini cuma karunia menikmati toh. Lo kemarin di sini dikasih bisnis kelas loh. Saya bilang, "Aduh sebenarnya nggak perlu loh, saya naik di ekonomi juga nggak apa-apa." Karena bukan apa-apa Pak, kalau naik bisnis kelas saya takut salah pencet. Tiba-tiba saya pencet keluar pintu darurat, habis saudara. Tapi jangan sebodoh itulah, pelajari di YouTube dong bagaimana caranya. Kalau pencet ini, ini begini. Ya, kita kan harus belajar hidup ini, amin. Karunia menikmati itu tidak semua orang punya saudara.
Kadang ada orang punya karunia cari duit, toh dia cuma cari duit. Tapi untuk bisa menikmati itu anugerah juga. Kita perlu minta sama Tuhan. Ya, saya pernah di salah satu khotbah saya pernah cerita, mungkin ada saudara yang pernah dengar. Kita waktu itu pergi ninjau salah satu villa di Puncak di Bogor untuk kita mau adakan retreat di sana. Sampai di sana saya lihat penjaga villa itu, luar biasa loh. Anaknya berenang di kolam renang, istrinya goreng pisang di dapur, bapaknya duduk di pinggir kolam sambil ngeliatin anak berenang. Saya tanya, Pak, yang punya villa tinggal di mana? Di Jakarta. Jangan ketawa dulu. Ini saya ngomong begini supaya saudara tersinggung. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Lalu saya tanya, terus Bapak di sini digaji tiap bulan? Oh iya Bu, saya digaji tiap bulan. Terus kalau villanya rusak, tinggal SMS sama yang punya villa. Pak, lampu putus, berapa? 10. Ininya bocor, perbaiki, berapa? 5 juta ditransfer. Yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot. Saya mau tanya, yang punya karunia menikmati siapa? Yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Iya. Loh, bener gak saudara? Dia bisa duduk dengan istrinya, ya sesekali dia tanam pepaya di situ. Istrinya ngomong, Pak ini kopi sama pisang goreng udah ada. Anaknya naik dari kolam renang, makan pisang, lalu renang lagi. Yang punya villa belum tentu bisa hidup begitu. Yang punya villa mungkin tiap hari berantem suami istri. Anaknya udah narkoba di luar, kenapa? Mereka enggak dikasih karunia menikmati. Saudara, hidup manusia itu hanya 70, Alkitab bilang, itu pun kalau kuat, kalau nyampe. Karena banyak yang tidak sampai 70. Jangan sia-siakan hidupmu. Ayo, ada banyak hal yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Orang itu kalau dikejar ketamakan, dia dapat banyak, dia kejar, dia bangun lumbung semakin besar, dia mendirikan untuk menyimpan barang-barangnya. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi apa kesuksesan yang palsu itu? Waktu engkau dengan nafsu mengejar segala ketamakan untuk dirimu sendiri. Waktu kita diberkati, ingat itu adalah titipan Tuhan. Bukan untuk kita makan bagi diri kita sendiri. Di situ ada hak bagi orang lain. Terutama bagi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika dia sudah menyimpan segalanya, dengan sombongnya dia berkata, hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Ya, nikmatilah, bersenang-senanglah ya. Karena untuk bertahun-tahun lamanya semua kebutuhanmu sudah ada. Dia lupa bahwa untuk menikmati semua yang dikasih itu juga anugerah Tuhan. Kita gak bisa pegang kendali atas nafas hidup. Yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Saya selalu berkata, yang saudara ikut mesbah doa itu saya selalu bilang, jangan takut dengan kematian. Jangan terlalu takut dengan COVID. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudahnya waktunya mati, tidak usah tunggu kena COVID. Amin apa amin? Kita lagi duduk saja bisa mati.
Ada orang mati karena tertawa loh. Ada loh saudara, saya pernah dengar ketawa terbahak-bahak ke kancing, sek, mati. Jadi jenazahnya waktu dikuburkan gini. Itu luar biasa loh. Makanya jangan pikir mati itu kita tunggu sesuatu COVID dulu baru mati. Enggak. Kita semua ini lagi antri di barisan kematian. Amin. Enggak ada yang tahu kan. Saya sampai hari ini masih ngomong ke suami kadang, kematian ipar kita tuh kayak mimpi, kayak mimpi. Enggak pernah kebayang 48 tahun. Saya tuh kadang gini, itu Mas Kus udah meninggal ya? Oh iya. Dan ketika meninggal, selesaikan semuanya. Mimpinya kan masih banyak. Masih ketika mati sudah sampai di situ. Saudara, kesuksesan yang palsu itu ketika engkau hanya berburu sesuatu yang fana dan engkau lupa mempersiapkan tujuan dari jiwamu itu sendiri. Orang kaya ini berkata, ya, hai jiwaku, nikmatilah kesenangan. Dia lupa bahwa kebutuhan jiwa yang paling hakiki itu bukan sesuatu yang dari luar. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi. Ada orang yang dia itu penghasilannya pas-pasan loh, tetapi dia punya kebutuhan jiwa itu sudah tercukupi karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Saya pernah ketemu sopir taksi, saudara, waktu saya pelayanan, saya naik taksi di Jakarta. Saya iseng nanya kepada bapak itu, saya ini suka bertanya kalau ketemu orang. Bukannya saya kepo, tapi saya yakin dari setiap hidup orang itu ada nilai yang bisa kita ambil. Kita bisa belajar dari kehidupan setiap orang. Saya tanya, Pak, udah lama jadi sopir? Belum Bu, baru 25 tahun. Saya bilang, Pak, itu hobi apa doyan? Jadi sopir taksi kok Bapak doyan banget ya, 25 tahun loh Pak. Tapi saya seneng Bu. Ya dari sopir taksi ini saya sudah bisa menguliahkan anak saya 2 udah lulus sarjana. Saya punya rumah, saya punya istri, saya berbahagia dengan istri saya. Dan itu cukup. Dan saya bahagia. Loh ada orang-orang itu yang bahagia loh dengan yang seperti itu. Jadi bukan harus memiliki segalanya. Kenapa dia bisa merasa berbahagia? Karena kebutuhan di jiwanya itu sudah tercukupi. Seringkali kita itu bukan lagi sesuatu yang dari luar yang bisa membahagiakan kita. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Ya, bahkan ketika dia menikmati apa yang ada pun itu dia sudah bisa berbahagia. Nah, kesuksesan yang sesungguhnya itu waktu kita menemukan Tuhan nomor 1 kebutuhan di jiwa kita. Ya, dan ketika kita diberkati dengan kekayaan, maka tujuan kita itu kan sudah beda, saudara. Sekarang ini kita hidup untuk menjadi berkat dan untuk berpikir apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya ketika memasuki pandemi kemarin, saudara, yang ada di benak saya bilang ke suami karena semua waktu itu semua pelayanan cancel. Saya bilang ke suami gini, mungkin pilihan yang terburuk bagi kita di Jakarta ini mungkin kita harus jual rumah dan kembali ke Solo. Dari hasil penjual rumah itu kita balik ke Solo, kita hidup apa adanya. Kebetulan Maret itu anak saya juga ngomong waktu tahun lalu pas pandemi awal, Mam, aku kuliah Mam. Saya bilang enggak usah kuliah dulu nak. Kita belum tahu keadaan ke depan. Dan jujur saya tanya, kamu kuliah berapa, bayar berapa? 70 juta, apalagi 70 juta. Ini keadaan begini, enggak usah. Saya menghibur diri dengan bilang ke anak saya, kuliah itu tidak menentukan masuk surga atau neraka. Padahal itu untuk menghibur diri, karena memang udah gak bisa. Saya bilang bahkan ini kita gak tahu menjalani hidup ke depan bagaimana, mungkin jual rumah kita balik Solo. Itu yang ada di benak saya. Tapi saya tetap bilang, tapi aku tetap mencintai Engkau Tuhan. Sekalipun rumah ini hilang terjual, aku tetap cinta Tuhan. Kenapa saya bilang? Saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini, tapi Tuhan menyertai. Dan Alkitab berkata, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau lihat dengan mata, gak pernah timbul di telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Siapa yang menyangka di masa pandemi tiba-tiba YouTube saya
Dari 50.000 subscriber hari ini 430.000. Ya, itu hanya Tuhan yang dimuliakan. Kita tidak pernah menyangka, ternyata dari situ Tuhan memberkati kami. Hari ini saya tidak jadi jual rumah, saya malah beli rumah. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan bukan cuma itu saudara, luar biasanya tadi kami berpikir bahkan untuk diri kami mungkin tidak cukup. Di masa pandemi ini semua bagi kemuliaan Tuhan kami sudah bisa membangun 8 gereja di desa-desa terpencil. Dan itu semua hanya bagi kemuliaan Tuhan. Itu ketika kita berjalan bersama Tuhan, bahkan apa yang saya duganya apa, jual rumah loh. Dalam waktu 1 tahun Tuhan balikan keadaan. Apa yang tidak pernah kita pikir itu akan Tuhan sediakan ketika engkau sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita mengerti apa maksud dan tujuan kita hidup di dunia ini. Saya ingin kita baca yang terakhir sebelum kita tutup saudara. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 9. Ini loh tujuan jiwa. Tujuan dari kita beriman kepada Tuhan itu apa? 1 Petrus 1 ayat 9 berkata begini. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Tujuan kita beriman agar jiwa ini selamat. Karena ketika satu saat nanti kita mati, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Saudara, manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya kemana? Kembali jadi tanah. Makanya mau secantik apapun engkau, nanti cuma balik ke tanah. Enggak usah rempong, tarik kanan, tarik kiri, pakai benang, pakai kabel, pakai kawat. Yang terpenting itu kecantikan batiniah di hadapan Tuhan. Ya, itu yang nomor 1 kita kejar. Tubuh akan jadi tanah, dimakan ulat, kembali ke tanah. Lalu pertanyaan berikut, roh kemana waktu mati? Kembali kepada Tuhan. Ya, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan ya, sebagaimana ya tanah itu kembali menjadi tanah, demikian roh manusia itu akan kembali kepada Allah. Karena roh ini adalah pelita Tuhan dalam hidup manusia. Lalu saya mau tanya, jiwa kemana waktu kita mati? Jiwa kita kemana? Jiwa ini kan keakuan kita nih. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Kalau roh itu kan gambar diri Allah dalam diri manusia, sehingga kita dikatakan ciptaan yang paling mulia. Dan waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwa kita kemana? Yesus berkata, jangan kamu takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Waktu manusia mati, jiwamu itu yang akan dihakimi. Yang orang kaya tadi bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Nikmatilah semua harta yang ada di dalam lumbung ini. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini keakuan kita. Kesuksesan yang palsu itu waktu engkau mencoba mengisi jiwamu dengan hal-hal yang fana. Tapi kesuksesan yang asli ketika engkau mengisi jiwamu dengan Tuhan. Dan engkau bisa mengerti apa tujuanmu hidup di dunia ini. Bukan soal mati atau hidup. Waktu kita mati asal kita sudah melakukan kehendak Bapa, itu adalah kemuliaan. Saudara, mari jangan hanya tertuju pada perkara duniawi. Hari-hari ini kejar Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Suami istri hidup takut Tuhan. Anak-anak cari Tuhan. Kita bersehati bergandengan tangan untuk berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam keluargaku seperti di sorga. Jadi waktu kita mati ingat, jiwa kita akan dihakimi. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya itu saudara, mari kita tundukkan jiwa kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Jiwa itu apa? Pikiran, marah. Waktu kita suami istri bertengkar, saya percaya di sini tidak ada lagi yang berantem 1 hari 2 hari nggak omongan. Ada di sini? Suami istri yang berantem tidak bicara 1 hari ada? Tidak usah angkat tangan, saya baptis ulang. Kita rendam agak lamaan ya Pak, 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga.
Loh bener gak saudara? Sebagai orang percaya, orang Kristen, gak usah muluk-muluk engkau ke gereja. Di rumah suami istri, diam-diaman gak kalau berantem? Bertobat loh. Ya, tidak ada, kita tidak boleh berantem lebih dari 5 menit. Selesaikan langsung, itu artinya engkau menundukkan jiwamu kepada firman. Karena ingat yang akan dihakimi jiwamu. Sudah ada musik berarti sudah selesai. Saya tahu itu kode saudara. Ya, supaya tidak kelamaan. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah ketika kita mencari Tuhan. Karena hanya Yesus saudara, segala-galanya bagi jiwa kita. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan pada Tuhan, Dialah kepuasan bagi jiwa dan permata, tiada artinya. Katakan kami ingin Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada, lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Kami ingin Engkau penuhi jiwa kami Tuhan, segala bayaran. Amin. Kami ingin lebih dekat, bersekutu denganmu Tuhan, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari segalanya di hidup ini. Engkaulah Tuhan yang akan menjadi kepuasan, bahkan sampai pada kekekalan. Ampuni kalau selama ini kami sibuk mengejar sesuatu yang fana Tuhan, dan kami lupa menempatkan Tuhan sebagai kepentingan yang terutama di dalam jiwa kami. Bawa kami untuk selaras dengan pikiran Tuhan. Bawa kami untuk mengerti hati-Mu hari-hari ini Bapa. Bawa kami mengejar Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang datang, suami, istri, dan anak-anak, mari gandengan tangan. Kami bawa rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk terus hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri